Geser sebentar ke Bu Liza karena beliau akan ada nasabah gitu. Jadi kita pengen sedikit tanya ke beliau bagaimana pengalamannya setelah ikut kelas Abundant Revolution bersama dengan Teh Feby karena beliau ini nampaknya juga banyak sekali kelas-kelas di Ngaji Roso yang sudah diikutin gitu ya. Oke, monggo Bu Liza. Oke, Mas Hendra, makasih ya meskipun belum bisa face to face kita berapa kali Iya, janjian kayak betul. Iya, mau Bu. ke Surabaya. Ya, Terus Teh Feby, aku thank you banget. Jadi aku nih private coaching sama Teh Feby dari mulai September akhir sampai Januari pertengahan. Terus aku juga udah proses releasing trauma. Terus ngeliat kan aku follow terus YouTube terbarunya Teh Feby ya, sampai yang terakhir itu yang kemarin yang ibu dengan 4 anak, terus yang 2 juta jadi 1 miliar kan. Saya sampai gini, ih orang-orang ini cepet amat ya goal manifestnya gitu kan. Sedangkan saya tuh 8 bulan sih itu belum ada closing ya. Jadi tahun lalu ada closing, tapi kendala medical check up akhirnya fail, gagal gitu. Terus akhirnya saya juga berdoa, apa ini gitu. Nah, saya tuh baru sadar, baru hari Senin, bahwa kalau sending love, saya udah praktek berkali-kali, Mas Hendra. Kalau sending love itu nggak pernah gagal sama siapapun. Kalau rasa nggak enak sama si A gitu, sending love, saya cuma duduk aja diem gitu, hanya hitungan menit gitu, orang itu jadi baik banget gitu. Nah, Wah, bagus tuh. heeh, Aduh. tapi saya gini, nah saya juga sending love ke nasabah-nasabah saya kan, tapi ada satu hal yang saya mau share. Jadi waktu itu saya kan udah pernah releasing trauma nih sama Teh Feby sampai saya juga muntah-muntah ya. Nah, ternyata saya Senin kemarin tuh saya baru sadar gitu. Ternyata kenapa nih saya nih belum selaras dengan semesta. Saya tuh kalau ada apa-apa gitu di telinga saya tuh selalu kata-kata Teh Feby gitu bahwa hidup ini hanya permainan, hanya senda gurau, ya udah bersukacita aja gitu. Nah, saya tuh baru sadar bahwa endapan emosi saya, peristiwa trauma itu masih ada, Teh. Masih ada. Jadi hari Selasa, hari Rabu kemarin, udah saya nggak kemana-mana lah, saya di rumah aja. Saya munculin emosi itu dan peristiwa-peristiwa memalukan waktu saya remaja itu muncul teh, dan saya releasing aja duduk dengan emosi itu gitu, satu persatu peristiwa-peristiwa. Tapi sore itu teh, itu kan kejadiannya dari pagi pagi ya, kurang lebih jam 10 sampai sore. Sore saya ada kegiatan, itu udah sukacita aja, happy aja bawaannya. Terus saya bilang gini, ini endapan emosi aku udah kayaknya udah mulai kerilis semua gitu, trauma-trauma aku udah mulai kerilis. Dan aku janjian sama nasabah ini tuh sekejapan aja gitu, ketemu, ayo ayo, terus closing teh. Mantap. Closingnya Keren, keren. ya, closingnya tuh nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Terus waktu tanda tangan nih, nasabah tanda tangan, aku tuh berkata-kata di dalam hatiku gini, ah biarkan, kosongkan aja dirimu, kosongkan aja dirimu, biar Tuhanlah yang berkarya dalam dirimu gitu. Karena Nah, kan karena kan TVB kalau kita menyebutnya peri kekosongan. wis, peri kekosongan. Wih, baru nih julukannya, Enggak kosong. peri kekosongan. Peri kekosongan. Aku tuh ingat banget ya, iya harus kosong. Jadi pas waktu kan kita nih kalau lihat orang tanda tangan ya, apalagi closing kan, senang happy gitu ya. Tapi aku bilang dalam hati, kosongkan dirimu gitu. Karena TVB kan muridnya banyak, banyak yang manifest. Aku dengerin tuh setiap ngaji Roso ya kalau keluar videonya Teh Feby gitu kan. Mas Hendra kalau tanya gitu, Teh Feby ini gimana, kan udah banyak yang manifest, ya kosong aja, kosong aja. Dan aku tuh bener-bener teh yang dibilang udah nggak ada
Misalnya gini, kamu mau promosi apa waktu hari Minggu gitu, saya ngajak temen makan. Enggak, aku bilang kamu kejar promosi apa? Enggak perlu dikejar, saya bilang. Semuanya sudah ada. Betul. Jadi kalau mau dibilang sekarang ini, saya tuh hanya bilang gini, semesta udah menyiapkan segala sesuatu buat Lisa, sudah menyediakan apa saja yang aku perlukan, jadi nggak perlu dikejar, tapi itu kan butuh proses ya Teh ya, 8 bulan ya Teh ya. Jadi aku sendiri bahwa ternyata apa yang aku share itu bener-bener mungkin teman-teman yang masih berjuang sekarang ini kan hampir sama dengan kayak aku gitu, struggle gimana sih caranya. Bahkan ya Teh ya, temen aku yang ngikutin TVB YouTube gratis sampai bilang gini loh, Liz, itu TVB tuh ambil nafasnya, tahan nafas tuh panjang banget loh. Kamu harus belajar kayak begitu loh. Oh ya, masa iya iya makanya goalnya manifest goalnya cepet. Oh gitu ya. Jadi aku tuh belajar tahan nafas sambil ungkapan syukur banget. Keren, Mbak. Aku Jadi bahagia selama banget. eh, eh. Terus yang lucunya ya, waktu Januari ingat nggak Teh tanggal 21 akhirnya private coaching lagi kan? Ya, Padahal aku itu TVB kan aku WA kan ya. Itu bisa loh TVB hanya dengan baca WA aku. Mbak Lisa, vibrasinya rendah banget. Oke, Mbak Lisa. Oke, jadi ceritanya Mbak Lisa ini menarik banget ya. Akhirnya bisa closing. Nanti TVB kan mau ke closing hampir 1 miliar loh ya dia. closing hampir 1 miliar. Nanti TVB mau ke Surabaya, kita pasti ditraktir di Surabaya. Gitu ya, Teh Iya, ya. iya, aku Pasti. ke Surabaya Iya. nanti. No TVB worries, no worries, no TVB worries. punya hutang sama aku, dia janji mau ke Surabaya, ya. No Atau worries, kita nanti makan di Angus House. Kita makan oke di Angus dengan House. senang hati. Nah, Teh, respon sedikit Wow, case-nya Mbak Lisa. luar biasa. Wow, Mbak Lisa ini seangkatan sama Torik, Mas Hendra. Yes, oke, oke, tahu-tahu. Angkatannya seangkatan sama Torik. Cuma memang luar biasa perjalanannya. Tapi aku percaya perjalanan panjangnya Mbak Lisa karena Tuhan punya rencana. Hmm. Ketika Mbak Lisa berhasil, dia akan menjadi jembatannya Tuhan untuk bicara cerita tentang perjalanan suksesmu, Mbak. Karena dia banyak anak-anak didik, Ndra. Dia banyak banyak Wow, anak-anak yang dia keren, ajarin. Dia keren, ibu keren, bagi keren. anak-anak yang lain gitu. Ibu-ibu yang lain maksudnya. Hmm. Jadi memang betul yang tadi Mbak Lisa katakan, substansi inti dari Abundant Revolution itu saat ini, Hendra, saat ini Mas Hendra sudah berkelimpahan. Saat ini goal siapapun udah ada, cuma menunggu datamu selaras dengan goalmu. Hmm. Hmm. Itu aja sebenarnya. Sesimpel itu teorinya. Sangat simpel sekali. Kalau dilihat dari perjalanan yang Mbak Lisa, yang mungkin jadi perjalanan teman-teman di batch 1 sampai dengan yang terakhir, kok belum, kok belum, kok belum. Kuncinya di cerita Mbak Lisa ini. Masih belum berdamai sama cerita hidupnya. Dan Betul, Teh. Mm-mm. Jadi kuncian aku utamanya itu. aku cerita sedikit. Jadi aku nih secara suamiku udah meninggal 2 tahun ya, April nanti 2 tahun. Aku itu kan kepengen maksudnya beraktivitas kembali sebagai agen asuransi. Nah, tetapi apa yang mendasari aku bekerja, sedangkan Teteh tahu kan aku dapat transferan tuh 50 juta per bulan ya. Sebenarnya nggak bekerja pun tuh nggak ada masalah gitu. Tetapi aku tuh bekerja dengan energi ketakutan, takut saldoku berkurang. Ya, Nah, itu aku baru sadarin betul. di hari Senin itu, Teh, barusan aja. Itu dia Mas Hendra. Jadi Ya. ketika data di dalam pikirannya itu dipancarkan oleh hatinya, dia halus banget gitu. Ketakutannya tuh terselubung ada di dalam, tapi dia tetap nyala di bawah sadar. Nah, nyalanya ini yang dipancarkan nyalanya ini, itulah yang dibalik-balikin terus sama semesta sebagai sebuah realita. Closingan nggak jadi, ketemu lagi closing nggak jadi lagi, nggak jadi lagi, nggak jadi lagi gitu. Tapi semua perjalanan itu tetap kembali sebagai pesan semesta yang dihantarkan sama Mbak Lisa bahwa masih ada emosi ketakutan yang harus diterima apa adanya, dirasakan penuh, dan diizinkan dia terurai kembali ke samudra cinta murni tanpa batas. Di Oke, titik dia oke, kembali, oke. closingan terjadi, Mas.
Mantap, mantap, mantap. Ya Allah, seneng banget ya. Tadi ceritanya Mbak Fani menarik banget. Bu Ira, sekarang ada Bu Lisa yang sebenarnya sudah lama kita kontak-kontakan tapi belum sempat ketemu sama sekali ya. Oke, keren. Mbak Lisa, selamat beraktivitas. Terima kasih ceritanya yang sangat menginspirasi. Sampai jumpa di Surabaya ya. Oke, oke. Sekarang aku geser ke Mbak Rika. Halo Halo, Mbak Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sekarang sudah bisa senyum-senyum. Wow, emang gimana? Hai Sebelumnya gimana? sayang. Gimana sebelumnya? Gimana, gimana? Sebelumnya gimana? Uh, Sebelumnya dar banget hidupku. Cerita dong ke teman-teman dong. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, maaf nih. Ya, ya. Waalaikumsalam. Salam Kalau warahmatullahi apa ya, wabarakatuh. cerita singkatnya itu tuh pertengahan 2024 ya. Sampai dengan akhir kemarin 2024 tuh Oke, aku tuh bener-bener yang dar banget. Aku punya usaha di kuliner. Itu kita mengalami fraud yang luar biasa gitu kan. Setelah kita audit gitu kan. Sampai pada akhirnya di akhir eh, November 2024 dan Desember itu usaha kami dinyatakan bangkrut lah gitu. Udah pasti stres dong gitu kan, depresi dari aduh aku kalau lagi ingat itu sedih. Tapi sekarang sih sebenarnya udah bahagia. Sedih itu sedih bahagia gitu loh. Ya, Karena ternyata digantinya tuh yang luar biasa lah gitu. Dari pada akhirnya 24 outlet yang kami miliki, sekarang kami hanya tersisa 2 outlet gitu. Udah pasti kan kemarin tuh November karena kita dinyatakan bangkrut. Wah, pasti udah aku depresi berat sampai akhirnya aku membutuhkan professional help lah gitu kan. Karena kan mungkin 2 tahun ini apa ya, triggernya luar biasa gitu kan. eh Ya dari mitra, ya dari vendor, ya karyawan gitu kan yang sampai kalau nggak salah tuh 120 karyawan lah yang sampai akhirnya di akhir kemarin 2024 kita nyatakan 22 outlet itu tutup belum bisa lah ya kebayar untuk apa namanya karena minus udah pasti. Dari situ kan aku udah stres nggak karuan lah pokoknya gitu kan. Nggak bisa kemana-mana dan kenapa akhirnya aku membutuhkan professional help karena aku tuh di jam apa ya pagi itu di jam 8 sampai di jam 11 tuh aku gemeteran. Gemeteran, nggak mau kalau ngelihat HP udah yang udah yang nggak tahu deh karena kan banyak ya yang masuk gitu kan. Ini bener deh seumur hidupku tuh aku tuh nggak nyangka mengalami hal kayak begini gitu kan. Yang kayak ya Allah, gue ternyata bisa ngalamin yang kayak begini gitu. Tapi ya udah di tengah aku sedang down dan depresi itu kan aku kan memang disuruh ya udah pokoknya kamu harus ignore dulu, cut off dulu hal-hal seperti itu gitu kan. Professional help aku mengatakan seperti itu. eh Wah apa minimalisir dulu HP atau bagaimana. Nah karena kan aku memang orang yang nggak bisa diem, akhirnya aku di kamar aku nontonlah YouTube dan akhirnya aku mengenal si Ngaji Roso ini gitu. Sampai akhirnya itu aku mau ikut tapi karena udah full waktu itu aku masuk di Abundance Revolution yang batch 8 itu 13 Februari. iya, iya, iya. Karena aku merasa lama, akhirnya aku ngomong lagi sama Mas Hendra di WhatsApp, Mas aku mau ikut yang jam spesialnya yang di 3 Februari. Terus aku ingat Mas Hendra bilang, jangan ngapain, lebih baik kamu ikut yang ini. Enggak, aku mau ikut karena aku bilang gitu. Karena aku merasa aduh, aku nggak sabar banget karena kenapa di tengah aku menunggu itu karena memang pada akhirnya aku kan ngikutin tuh yang YouTube-nya apa Ngaji Rosa yang lain-lain gitu ya terus sama Mm-mm. yang apa namanya Teh Febri juga gitu kan Teh Febri juga terus tapi aku sudah mengalami keajaiban-keajaiban di saat itu gitu loh karena kan kalau profesional help bukan tidak membantu ya tapi prosesnya agak lama gitu kan ya. eh itu di tengah itu juga aku inget banget pada akhirnya aku eh cerita singkatnya tuh
aku pernah mau melakukan bunuh diri dari lantai 33. Ya Allah. Terus. Karena udah stres banget kan, kerugiannya kan lumayan. Aku boleh sebut ini nggak sih nominal? Boleh, sayang. Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Kerugian itu tuh hampir di 6 miliar gitu. Oke. Kebayang nggak pada saat itu kemarin di pertengahan 2024 sampai akhir sampai sekarang aku sudah banyak menjual aset-asetku gitu kan. Sampai ya udah tapi nggak tahu kenapa ya. Em, Mungkin karena merasa aku sedih ajar gitu kan bahwa aku percaya dengan kalau kita punya prasangka baik, apa ya namanya tuh, positive feeling gitu kan buatku gitu. eh aku tuh ngerasa berkelimpahan, cuman kan ada orang downnya ya pada saat downnya itu. Jadi aku walaupun kehilangan aset, aku tuh kayak yang ya udah sih santai aja gitu loh. Cuman aku mikirin yang lebih yang buset deh, hutang gue gimana nih, mana usaha gue satu-satunya udah terpuruk gitu Ya, kan. ya. Ya udah aku tuh sampai melakukan eh pernah melakukan bunuh apa namanya percobaan bunuh diri itu dari lantai 33 Ya dua Allah. kali Terus gitu. gagal semua. Gagal semua, Kenapa kok gagal? tapi Kucingnya ya menyelamatkan, Mas. ya memang belum waktunya kali ya gitu kan. PR Harus lo masih ketemu banyak. pelajaran. Ya, 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 Kasih Makanya ya. lo mau contoh. bunuh diri gitu. Hmm, hmm, hmm. Kayak bunuh diri menyelesaikan masalah gitu Ya, kan. ya, ya. Tapi aku inget banget kalau nggak salah tanggal berapa, 3 hari sebelum apa namanya, kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 2 aku mencoba melakukan percobaan bunuh diri. At the end di tanggal 6 kucingku jatuh dari lantai 33 Masya Hmm. Allah. Hmm. gitu. Aku udah sempet WhatsApp-nya ke Teh Febri dan aku kasih lihat gitu kan. Di situ aku kaget banget. Di situ aku punya 5 kucing dan kucing ini tuh yang apa ya, punya bonding khusus lah sama aku gitu loh, karena dia tuh aku ngerasa dia kayak beda sendiri gitu. Dia suka kalau malam tuh pasti bangunin aku sholat malam, suka pokoknya bondingnya luar biasa. Dan itu dia jatuh, aku kaget banget. Aku cari-cari kan di, di kamar di mana nggak ada. Terus aku bilang itu pagi-pagi, kok nggak ada, adik nggak ada. Aku panggilnya dia namanya adik Nobu kan, nggak ada kok. Aku ngomong sama anakku, akhirnya anakku kita udah cari, kita cari ke balkon dan lain-lain itu nggak ada. Akhirnya anakku ke bawah, anakku ke atas lagi, dia bilang mama adik jatuh. Itu aku kagetnya luar biasa sih. Dan aku tuh udah gemeteran sampai aku bawa handuk karena aku berpikir dari lantai 33 Mas Hendra, Teh Ya, Febri, ya, ya, ya. kebayang gak sih di Ya. kepalaku tuh ya udahlah dia udah nggak ada aja, udah mati aja gitu kan, Hmm, udah hmm, hmm, hmm. udah Ya. cepet-cepet lah, udah apa. Masya Allahnya itu aku menemukan keajaiban, dia hidup, Ya dia hidup Allah. dan lehernya masih berdiri tegak Masya Allah. gitu. Dia lagi duduk di apa namanya di tempat duduk apa namanya di bangku satpam, dia lagi nunggu, rupanya dia 1 jam, udah 1 jam lah jatuh gitu. Aku nggak Kita nggak ada yang tahu kenapa bisa balkon itu juga bisa terbuka gitu kan. Dan ternyata selamat, dan cuma dinyatakan 4 kakinya patah. Dan akhirnya kita melakukan apa namanya, dokter bilang gimana dok, pokoknya lakukanlah yang terbaik. eh Ya udah akhirnya dioperasi empat-empatnya, walaupun dokter bilang ini kecil sekali kemungkinan dia untuk bisa jalan. Tapi Masya Allah dia sekarang berjalan walaupun dengan 1 kakinya itu udah apa namanya, eh, nggak bisa diinin lah, karena waktu pada saat jatuh tumpuannya kayak di situ ya. Jadi benar-benar yang Iya, patah. iya. Tapi dia sampai dokter tuh sampai kaget waktu aku ke klinik juga bilang, suster ini tolong dibantu karena kucingku jatuh dari lantai 33. Oh dari lantai 3 ya bu, bukan dari lantai 33. Waduh, itu jadi viral sih Iya, 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 gitu. iya. Karena sampai dokter bilang ini 16, lantai 16 aja pernah ada kejadian dia mati. Tapi ini tuh kayak keajaiban banget gitu. Hmm, Dan hmm, di hmm. situ aku bilang lakukan yang terbaik dok. Ya nggak mungkin kan aku diem aja ya dinyatakan Hmm, patah, hmm. walaupun aku udah aduh kondisinya minus. Di situ suster bilang eh segini bu katanya gitu, pokoknya belasan juta lah untuk operasi. Aku udah bengong, tapi ya udah. Di situ aku bilang lakukan,
Terus aku ke sebelah di masjid situ, terus aku bilang gini, aku yakin pasti Allah bantu. Aku yakin. Ya itu, aku aku manifest, aku apa namanya yang jadi sebelum ikut abundance, tapi aku udah belajar sedikit-sedikit kan. Jadi ya udah, aku apa namanya membayangkan aja gitu kan, bahwa ini pasti dibantu, pasti nanti ada yang ini. Betul, nggak sampai 2 jam ternyata aku dapat transferan itu sesuai dengan apa namanya biaya operasi tersebut. Ya Di situ Allah. aku jadi kayak makin yakin banget lah, gebu-gebu banget lah nih aku ikut. Pada saat itu kan belum ya, karena Januari kan, gitu kan. Masih Januari, tapi aku masih nunggu nih untuk ngaji, apa namanya, ikut ikut abundance yang batch 8 ini gitu. Tapi dari situ aja, perjalanan dari situ aja tuh aku sudah menemukan banyak keajaiban gitu loh. Dan memang pada akhirnya aku melek sih gitu kan. Dengan kondisi seperti ini, kemarin aku membuat video yang kayaknya, ya Allah, jadi bagaimana nih gue ngembayar utang segini, terus hidupku jadi begini, begini, begini. Videonya tuh video yang nggak baik gitu. Ya memang ternyata ya gimana kita sih akhirnya, karena video yang aku buat adalah seperti ini, yang keluar juga jadinya seperti ini gitu loh. Kemudian setelah aku mengikuti Binance ini, eh buatku ya, aku makasih banget sama Teh Febri, sama Mas Hendra. Buatku ya, kalian tuh dewi dan dewa penolong lah yang dikirim semesta untuk aku dan teman-teman. Karena kita tuh jadi melek gitu Mbak loh. Rika, Ternyata, Mbak Rika, yes, ada planning dalam. ada planning bunuh diri lagi nggak? Oh, nggak mau. Oh, nggak mau. Planningnya yang happy-happy. Cuman kemarin aku sempat ngomong, aku WhatsApp kan ke Teh Febri, karena aku bilang gini, aku kan punya utang 6 miliar nih. Hmm. Setelah aku apa namanya melakukan nafas syukur dan lain-lain, aku kok jadi kayak merasa hutangku lunas gitu kan, ini bahaya ya. Gitu, padahal belum lunas. Akhirnya aku ngomong sama Teh Febri, ini gimana ya, kan aku hutangku belum lunas, tapi kok aku kayak ngerasa sudah lunas gitu. Dan ternyata, oh ya, ini aku cerita lagi. Cerita singkatnya adalah setelah aku mengikuti abundance ini, kurang lebih dari 1 minggu. Betul gitu loh. Mungkin ya benar sih. Hidup kita tuh kadang nalangsa atau bagaimana ya, karena tidak sesuai dengan harapan kita gitu loh. Padahal apa yang semesta berikan ke kita, ya benar bahwa hidup tuh dualitas gitu kan. Ada kebahagiaan, ada sedih, ada yang seperti Mas Hendar bilang bahwa sendal kan bukan kanan-kanan aja, ada kanan kiri gitu kan ya. Ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan ya. Apapun itu sebenarnya baik untuk kita gitu loh. Jadi ketika keterpurukan ini terjadi, at the end, aku menutup 20. Oh ya, pesan yang aku, jadi adik itu jatuh dari lantai 33. Aku merasa bahwa semesta memberi pesan kepada aku gitu kan. Adik jatuh dari lantai 33 aja masih hidup loh, masih masih oke loh gitu kan. Ya kamu tuh cuman cuman menutup 22 outlet Kak, kok sampai kayak gitu gitu kan. Nah, ayo kamu bangkit lagi, kamu bisa gitu kan. Iya, iya. Dari situ sih. Jadi aku lupa gitu loh bahwa apapun yang semesta berikan memang semuanya itu ya pesan gitu kan. Pesan, tapi pesan itu ternyata apapun itu ya pesannya tuh baik untuk Oke, kita. Mbak Rika, Itu sih. Gitu aku yang pengen aku. apa pesan-pesan terakhir ya dari Mbak Rika nanti sebelum Nah, mau ke teman-teman yang lain untuk teman-teman yang sedang mengalami kondisi yang memang benar-benar sangat terpuruk apa? Pesannya apa? betul. Pesannya apa? Hmm. Hmm, Hmm. Indonesia kayaknya juga mayoritas seperti itu sekarang lagi down gitu kan. Ya. Ada baiknya menurutku kita kumpul dengan orang-orang yang gitu.
Karena dengan kondisi pada saat ini ya kita butuh ngumpul sama energi-energi yang wow seperti ya ini ngaji Roso, Teh Febri gitu kan. Dari sini kita jadinya melek gitu loh. Aku sih ngerasanya gitu. Jadi ayo kita harus kumpul sama orang-orang yang bisa ngangkat kita lah, Oke, mempunyai oke, energi oke. yang wow seperti. Sip. Dan aku menarik ya pesan dari Mbak Rika, cuman agak keputus ya. eh Karena kekuatan daripada ketemu langsung itu kan vibrasinya, vibes-nya dapat banget gitu. Jadi nanti teman-teman rencana, teman-teman alumni juga kita akan bikin acara family gathering gitu barangkali di Jakarta. Kayaknya di awal Mei mungkin ya, TVB ya. Yes, Sekaligus nanti betul. kita juga akan ada kelas offline juga di sana. Nanti menyusul lah ya informasinya gitu. Nah, Teh, sedikit respon untuk Mbak Rika yang istimewa ini, ceritanya seru banget. Banyak hal yang bisa Yes. kita dapat. Gimana, gimana, gimana Teh? Gimana Teh? Iya, Mbak Rika, I love you so much Gitu. buat Dede juga. Mbak Rika pada saat WhatsApp aku benar-benar menyadarkan aku juga, Mas Hendra, bahwa cerita seperti Mbak Rika ini hampir 25% Mas Hendra dari latar belakang teman-teman yang ikut kelas kita, Abundant Revolution batch 1, yaitu mengalami dari yang tadinya kan Mbak Rika punya 22 outlet terus jatuh gitu ya. Iya, Jadi iya. 24 ya. sorry 24 ya. Nah, Hmm. sebenarnya apa sih substansi intinya? Jadi Mas Hendra, memang Rumi pernah bilang, lukamu mengantarkan kamu bertemu Tuhan. Ya. Jadi intinya adalah ketika ada satu fase dalam kehidupan seseorang di mana uang itu diambil lagi sama yang punyanya, usaha diambil lagi sama yang punyanya gitu ya, atau mungkin pasangan diambil lagi sama yang punyanya, atau anak atau apapun itu hanya satu fase kesadaran. Bertemu dirimu yang sejati, yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi caranya memang macam-macam. Fase di mana satu orang tertentu itu betul-betul kayak ngeluarin bendera putih gitu, nyerah gitu. Jadi di titik surrender, di titik la haula wala quwata illa billah, atau nggak ada daya dan upaya lagi gitu istilahnya, nggak ada kekuatan lagi, kekuatan apa? Di titik dia nol, Mbak Rika itu akan punya potensi bisa sukses 2 kali bahkan 5 kali lipat dari yang sebelumnya loh Mas Hendra. Hmm. Dengan situasi ini karena dia udah punya data yang bagus sebelumnya. Ini Ya. sangat memungkinkan itu bisa diulang. Karena rumusannya kan simpel banget. Rumusannya simpel Hmm. banget. Diri kamu, badan kamu, pikiran kamu, bagasi emosi di dalam hati kamu, itulah yang akan merefleksi di dalam realita kehidupanmu. Jadi, banyak-banyaklah isi data dalam cerita, bersyukur, berterima kasih, berkelimpahan, dan bahagia. Makanya di Abundant Revolution tuh udah biasa gitu. Jangan lupa 227 gitu kan. Kita senyum. Senyum Hmm. itu kan mengantarkan hormon endorfin itu muncul gitu. Dan hormon kebahagiaan itu mengalir di dalam tubuh kita, otomatis frekuensi kita naik. Dan di Abundant Revolution udah biasa mendengar istilah abaikan realita, yang penting respon. Abaikan aja semua realita apa yang terjadi. Yang penting respon kita terus berterima kasih, bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Terus aja kayak gitu. Karena natural kita memang sudah berkelimpahan. Jadi Oke. nyatanya harus itu yang terjadi sebetulnya. Ya, abaikan realitanya. Yang penting adalah respon kita terhadap fakta itu tadi, gitu ya. Dan Betul. apa tuh namanya dari Mbak Rika tadi,
komunitas itu memang sangat penting, circle itu memang sangat penting.